Geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik yang mengacu pada cara-cara pengelolaan kekuasaan dan pengaruh dalam suatu wilayah. Geopolitik secara umum adalah studi tentang pengaruh faktor-faktor geografis terhadap politik dan hubungan internasional suatu negara. Nah, dalam konteks Indonesia, wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik yang berfokus pada pandangan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang harus dipandang dan dikelola sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Wawasan Nusantara menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia, baik itu darat, laut, dan udara, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Hal ini sangat penting bagi Indonesia karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki tantangan dalam kesatuan wilayah dan pengelolaan sumber daya yang tersebar di berbagai pulau. Teori-teori geopolitik. Satu, teori kekuatan darat oleh Halford Mackinder berpendapat bahwa siapapun yang menguasai daratan Eurasia akan memiliki kekuatan global. Nah, dalam konteks Indonesia, meskipun Indonesia lebih fokus pada kawasan maritim, teori ini tetap relevan dalam memahami pentingnya penguasaan daratan strategis dalam skala global. Yang kedua, teori kekuatan laut oleh Alfred Thayer Mahan yang menekankan bahwa pentingnya kekuatan maritim dalam menentukan dominasi global. Teori ini sangat penting bagi Indonesia yang sebagai negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas. Nah, wawasan Nusantara mengadopsi pandangan ini dengan menempatkan pentingnya pengelolaan dan pertahanan wilayah maritim untuk kepentingan nasional. Nah, dan yang ketiga, teori Rimland oleh Nicholas Pitman. Nicholas Pitman mengajukan konsep ringland yang merupakan kawasan pesisir Eurasia yang dianggap sebagai kunci untuk menguasai dunia. Dalam konteks Indonesia, teori ini dapat dilihat dari kawasan perbatasan laut yang harus dikontrol dan dijaga secara efektif untuk menjaga kedaulatan. Yang keempat, teori geopolitik Jerman oleh Karl Haushofer yang menekankan bahwa pentingnya ruang hidup bagi suatu negara. Nah, yang kelima atau yang terakhir, teori zona pengaruh, yang mana teori ini menyoroti pentingnya pengaruh suatu negara dalam wilayah geografis tertentu. Paham politik Indonesia didasarkan pada sistem demokrasi dengan berbagai ciri khas yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan ideologi nasional. Untuk memahami paham politik Indonesia secara detail, perlu dipertimbangkan dengan berbagai faktor utama. Pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi politik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1945. 5 prinsip Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi landasan seluruh kebijakan politik di Indonesia. Kedua, demokrasi Pancasila. Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang unik yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Dalam praktiknya, sistem ini menekankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan suara dan bukannya demokrasi liberal yang berbasis pada mayoritas suara saja. Ketiga, multipartai dan sistem politik. Sistem politik Indonesia berbasis multipartai, yang mana Indonesia memiliki 3 partai politik dengan ideologi yang beragam. Partai politik di Indonesia ialah Partai Nasionalis, Partai Agama, dan Partai Demokrat Sosial. Keempat, desentralisasi dan otonomi daerah. Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998,
Indonesia melakukan desentralisasi yang luas. Kelima, militer dalam politik. Indonesia memiliki sejarah panjang dengan keterlibatan militer dalam politik, di mana militer TNI memiliki peran langsung dalam pemerintahan melalui konsep dwifungsi, yakni fungsi militer dan fungsi sosial politik. Keenam, pemilihan umum. Pemilu negara Indonesia dilaksanakan secara reguler setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Ketujuh, keterbukaan dan kebebasan pers. Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam hal kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Itu terjadi setelah runtuhnya Orde Baru. Selanjutnya, kedelapan, ada pluralisme dan dinamika sosial. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat pluralistik, baik dari segi etnis, agama, maupun budayanya. Dan yang terakhir, pengaruh Islam dalam politik. Islam memiliki peran terpenting di dalam politik Indonesia, yang mana mayoritas penduduknya banyak beragama Islam, dan hal ini sangat mempengaruhi dinamika dalam politik. Baiklah, materi berikutnya adalah pengertian dari wawasan Nusantara. Adapun pengertian dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam berbagai aspek, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yang pertama yaitu faktor geografis, di mana letak Indonesia strategis, yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dan komunikasi internasional. Yang kedua yaitu ada faktor sosiokultural, yang dimana Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, agama, serta suku bangsa, yang dimana menjadi tantangan sekaligus kekuatan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu ada faktor sejarah, di mana sejarah Indonesia dalam menghadapi penjajah menjadikan atau menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya kesatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Adapun faktor yang keempat yaitu faktor ekonomi. Potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik di darat maupun di laut, mempengaruhi cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola sumber daya alam yang bermanfaat dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima yaitu faktor politik. Kebijakan dalam negeri maupun hubungan internasional dalam menjaga keutuhan wilayah serta kedaulatan negara merupakan hal yang penting bagi wawasan Nusantara. Adapun faktor yang keenam yaitu faktor pertahanan dan keamanan. Luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia sehingga menjadikan pertimbangan utama dalam wawasan Nusantara ini.